Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin amma ba'du. Para salikin, para jamaah haji qalbu rahimahullah, mari kita melanjutkan seizin guru-guru kita. Semoga kita mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang berkah dari apa yang kita bahas kitab Sirul Asrar yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Untuk itu mari kita bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa berselawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi. Kita pada satu kalimat terakhir yang menerangkan dari Syekh Yahya Ibnu Mu'ad Ar-Razi, beliau mengatakan wali itu adalah wewangian Allah. Jadi auliya rohanullah ta'ala fi ardihi, di muka bumi ini. Yasumbuhu as-sidikun, yang bisa mencium aromanya wangi adalah orang-orang yang sidik, orang-orang yang benar, orang-orang yang betul-betul hatinya bersih juga. Jadi dengan demikian ada orang kadangkala waliullah, tapi tetangganya tidak ngerti kalau itu wali. Karena apa? Karena memang beliau tidak menjadi min ahlis sidikin, tidak orang yang baik. Tapi orang yang jauh-jauh datang ke rumah itu ziarah silaturahmi karena memang ketemulah orang-orang yang baik. Dan saya lanjutkan, mari kita lanjutkan sedikit. Fatasilu raihatu ila qulubihim, aroma itu kemudian menusuk di kalbu kepada orang yang datang. Jadi ketemu dengan para wali itu kita sudah senang, sudah dekat. Hati kita, menjadikan hati kita itu tenang, sejuk bersama orang-orang berikut itu, orang-orang beliau itu. Wa yastakunu ila bihi ila maulahum. Akibat itu seseorang justru orang-orang asyidikun tadi lebih senang, akhirnya terdorong rindu kepada Allah. Ya. Ibadahnya lebih tambah, zikir itu lebih mantap, baca Quran penuh dengan tafakur, ya. Wa tasdatu ibadatuhum ala tafawuti akhlaqihim bi hasabil fana, sehingga ibadah mereka memuncak setiap tingkatan dan dia akan mendapatkan fana, ya, bi hasabil fana, pada tingkat yang fana ketika sedang sholat, sedang beribadah. Fana apa? Fana adalah satu situasi bahwa diri kita itu tidak ada kecuali yang maha ada. Siapa? Allah. Nah, maka dengan demikian tingkat fana ini adalah tingkat musyahadah, menyaksikan, mempertelokan tentang keberadaan Allah dalam ibadah-ibadah kita.
Li'anna ziyadatul qurbati takunu ziyadatul fana. Semakin bertambah kita dekat dengan Allah, semakin bertambah tingkat kefanaan kita. Nggak ada kita. Kita jalan, dijalankan. Kita bicara, dibicarakan. Kita melakukan pekerjaan, tidak mampu kecuali Allah. La haula wa la quwata illa billah. Jadi pengertian fana itu, la-nya itu tidak ada kecuali Allah yang bisa memberikan kekuatan apapun. Diserang oleh Allah, diserang oleh siapapun tidak pernah takut. Wa kafa billahi wakilah. Cukuplah Allah yang menjadi wakil kita di dalam hidup ini menghadapi apapun yang bisa fitnah orang, yang bersaing dengan teman, kita tidak akan pernah gentar karena Allah yang menjadi wakil kita, yang membentengi kita. Jadi semakin fana seseorang, semakin mencium aromanya wali, maka kita akan semakin fana, semakin dekat dengan Allah kita semakin fana. Jadi kalau sudah seperti itu berarti kita musyahadah fi ibadillah. Kita sudah musyahadah, menyaksikan keberadaan Allah di dalam semua ibadah-ibadah. Bapak sekalian, ini semua perlu dan harus kita pelajari. Bagaimana beribadah kita fana. Kalau Bapak Ibu sekalian yang sudah suluk itu waktu menjalani makom wukuf sampai namanya istisyraq. Istisyraq adalah suasana batin yang kita itu fana, kita seperti terbang, dan kita ruhaniyah kita adalah berjumpa kepada Allah. Kemarin kita katakan bahwa al-arif tayyarun ilal qurbah. Seseorang yang sudah makrifat, kalau ibadah itu adalah tayyarun ilal qurbah. Terbang secara ruhaniyahnya itu berjumpa Allah. Itu kalau orang sudah suci. Nah, sehingga dengan demikian yang dicari Allah, bukan makhluk Allah. Maka dengan demikian Bapak, Ibu, para haji kolbu yang saya hormati, maka Imam Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir mengatakan begini, fal waliyyu wal fani fi halihi, dan wali adalah orang yang ada di dalam keadaan fana wal baqo, dan dia adalah dalam keadaan baqo, artinya fananya itu baqo, abadi, ya. Dalam pemeriksaan, dalam penyaksian, wal bagi fi musyahadati, dalam penyaksiannya di dalam persaksian ruhaniyahnya terhadap siapa? Al-Haqqu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang wali tidak ada pada dirinya kecuali Allah. Dia musyahadah, dia fana, semakin semakin rindu, semakin tidak ada dirinya kecuali Allah. Maka dengan demikian Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan walam yakullahu an nafsihi ikhtiyarun, bahkan dirinya tidak punya an nafsihi pada dirinya ikhtiyarun, pilihan-pilihan, enggak. Apa yang dipilihkan oleh Allah itu yang dia jalan. Karena dirinya telah musyahadah ilallah. Ya karena apa? Karena dirinya itu hanya ingin. Ini sudah ketemu yang memilihkan yang paling benar. Ini yang akan memilihkan sesuatu yang pilihannya. Ini sesuatu yang akan dipilihkan miliknya. Diberikan kepada kita, diberikan kepada wali. Apalagi yang harus dipilihkan? Apalagi yang harus dipilih? Oh, yang dipilihkan yang maha memilih kok. Jadi nggak ada pilihan. Jadi apa saja ya itu yang terbaik. Ya, kira-kira pilihan itu kalau kita jadi pegawai negeri, nah itu yang terbaik. Pilihan Allah kita menjadi petani, itu yang terbaik. Jadi pegawai BUMN,
itu yang terbaik. Karena Allah telah memilih. Kalau kita menerima apapun pilihan Allah, itu berarti kita sudah fana. Ketiadaan kita an nafsi ikhtiarun. Kita nggak mampu memilih lagi. Karena kita sudah dipilihkan oleh Allah yang sang penentu. Ya. Wala lahu ma'a ahadin ghairullahi qarar. Dan tidak pernah dia betah bersama siapapun selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ghairullah qarar. Selain Allah. Jadi akan bersenda gurau, dia akan bermasyuk ria, akan nikmat ketika sendiri bermunajat pada Allah. Coba bayangkan, nanti ibu-ibu, bapak-bapak, kalau lagi di Mekah, di Masjid Madinah, di Masjidil Haram, itu betapa. Lihat ada kanan kiri kita. Ada orang yang lalu lalang sana, ada orang yang diam sehari-hari tempatnya di situ. Karena itu sudah makomnya, karena itu sudah tempatnya, karena disitulah dia bisa musyahadah ilallah, bisa fana. Itu berarti insya Allah min aulia. Ya. Memang ada orang sederhana, tempatnya di situ, berkali-kali di situ, ketemu orang selalu di situ. Itu berarti dia sudah fana di dalam makomnya, karena tidak ada pilihan lain kecuali yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak sekalian, wal waliyu man ayyadahu bil karamah. Wali adalah orang yang didukung dengan berbagai karamah. Tandanya wali adalah punya karamah. Karamah adalah kelebihan-kelebihan rawitul adah, ya, yang diberikan selain Rasul. Rasul ada mujizat. Tapi kalau wali itu adalah punya karomah. Kapan karomah itu muncul? Ya, itu wa ghuyibat anhu li annahu la yarul ifsa'un. Tetapi dia sendiri tidak disadarkan dengan keberadaan karomahannya. Nggak tahu. Kalau dirinya itu punya karomah tidak tahu. Tapi ada orang datang minta doa, Allah kabulkan. Ada sesuatu yang ada sesuatu yang orang itu terpepet, tidak ada mungkin pilihan, tidak mungkin ada upaya, tapi begitu ada inspirasi, karomah muncul, semua masalah selesai. Tapi sang wali tidak tahu kalau dirinya itu punya karomah. Yang tahu adalah dalam saat tertentu dimintai tolong seseorang, Allah kabulkan. Itu karomah. Dan wali tidak mau menceritakan karomahnya itu. Karena dia sendiri juga tidak tahu kalau dirinya itu diberikan karomah. Tapi tanda-tanda kekaromahannya ada. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh saya wali, saya begini, begitu, itu bohong. Karena seorang wali tidak akan pernah menceritakan kelebihan-kelebihan yang dimiliki pada dirinya atas kelebihan-kelebihan yang dimiliki, yang diberikan oleh Allah. Fa inna ifsa'a sirrir rububiyyah kufrun, karena ia ifsa'u sir, tidak diberi izin untuk menjelaskan bahwa dirinya wali. Ya, tidak boleh. Pak itu. Nah, makanya itu mengapa wali itu biasanya lebih cepat dan akan diketahui kalau sudah wafat. Karena terungkap betul si A pernah begini, kelebihannya Pak itu, Pak Kiai itu. Si B menceritakan, lama-lama orang tahu, oh ternyata beliau wali. Tapi di waktu saat hidupnya seringkali dilecehkan banyak orang. Tapi sesungguhnya beliau wali. Ya. Fa inna ifsa asir rububiyah, karena apa? Karena menceritakan sir rahasia ketuhanan itu adalah kufur.
Karena itu wali tidak mau apa layaro ifsa, tidak mau memberitahu dirinya itu, oh saya kalau ibadah fana, enggak. Tapi ada orang minta tolong, didoakan, dikabulkan. Nah, itu kan banyak kan Bapak sekalian kita dapatkan orang-orang seperti itu. Karena dirinya sudah fana ilallah. Bapak sekalian, mari kita lanjutkan. Kama dzakara sahibul misot rahmatillah, sebagaimana yang diterangkan di dalam kitab Al-Mirsad, ya, beliau mengatakan begini, rahimakumullah, ashabul karomati kulluhum mahjubun. Orang-orang yang memiliki karomah, mereka semua terhijab. Artinya tidak mengerti kalau kita itu punya karomah. Ibu, bapak sekalian, sangat mungkin bisa memiliki karomah kalau kita dekat dengan Allah. Tapi kita mahjubun. Kita tidak tahu kalau kita sebetulnya min aulia. Bisa, artinya bisa. Bukan untuk cita-citakan. Ibu, bapak sekalian, nanti minggu ini, nanti ibu akan seperti ini ya. Bapak akan seperti ini ya. Tolong begini, begini. Nah, benar betul seminggu berikutnya. Ibu, bapak, jangan pulang hari ini ya. Pulangnya nanti sore atau besok pagi aja. Betul. Naik kereta, astagfirullahaladzim, naudzubillah min dzalik, naik mobil, kalau berangkat naik bis itu di jam itu ada kecelakaan. Nah, itu ada tanda-tanda. Karena memang kemarin itu kita bahas bahwa seorang wali adalah qulubul arifin lahu uyun tara malayarahun nadhirun. Seorang wali itu mengetahui dengan memiliki mata hatinya tentang sesuatu yang orang lain tidak mengetahui. Orang awam tidak mengetahui, tapi sudah ada tanda-tanda. Sudah ada tanda-tanda. Nah, itu ciri orang wali. Maka dengan demikian, dirinya terhijab juga. Karena apa? Karena tidak mengetahui bahwa dirinya pun adalah pilihan kekasihnya Allah. Maka dengan demikian, wal karomatu haidul rijal. Dan karomah itu bagi wali adalah ibarat haidnya para wali. Jadi kalau orang wali menceritakan dirinya wali, itu haid. Berarti lagi tidak sah. Karena itu mengapa ada orang wali yang badar juga. Dulunya orang diketahui wali, tapi maaf, astagfirullahaladzim, urusannya urusan dunia, minta doa saja diduiti, ceramah minta harga sekian, ya. Akhirnya kewaliannya badar. Badar itu adalah gugur lagi, karena dia orientasinya tidak lagi dekat dengan Allah, tapi dia urusannya adalah urusan materi. Ya, karena itu disebutkan al-karomatu haidul rijal. Karomah yang diceritakan itu haidnya seorang wali. Fal waliyulahu alfun makom. Wali sendiri memiliki 1000 makom. Banyak tingkatan. Awalau babul karomah. Awal dari seorang wali, pintunya adalah karomah. Pintu awalnya itu karomah, kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh seseorang. Itu berarti wali. Manjawaja minhana lal bagi, orang yang telah melewati makom ke karomah, maka ia akan mendapatkan apa? Jawaza minhan nalal bagi, akan mendapatkan makom-makom berikutnya. Ya, dalam posisi yang paling besar yang kita kenal dan itu menjadi biasa kita bertawasul adalah Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi. Itu adalah wali-wali kutub di zamannya yang sampai sekarang masih kita menjadi tempat
untuk bertawasul, insya Allah doa-doa kita akan akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya Bapak sekalian ya. Jadi ini kita sudah bicara tentang bagian yang kedua, tentang pulangnya manusia ke negeri asal, artinya negeri kurbah. Seseorang waktu dilahirkan suci, waktu pulang suci, maka kita sedang dalam posisi kurbah. Kita kembali ke alam yang sesungguhnya sangat kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita cari. Jangan kita wafat dalam keadaan kembali yang tidak dalam keadaan kembali ke kurbah. Jangan-jangan Anda, kita semua, na'udzubillah min dzalik, astagfirullahaladzim, jangan sampai kembali ke alam syaitan. Dan itu bahaya. Berarti ini bisa menjadikan su'ul khotimah. Kita inginkan husnul khotimah. Bapak sekalian yang saya hormati, kita sudah menyudahi tentang siapa kita dan kemana kita akan kembali sebaik-baik ke alam kurbah. Sekarang bagian selanjutnya, bagian ketiga di dalam kitab yang sudah kita bahas mulai dari awal. Al-Faslun bayani ridil insani efilin, tentang turunnya manusia ke alam yang paling bawah. Akan ada surat yang asfal safilin, ahsanut takwim, gitu kan? Saat tertentu manusia diciptakan sebaik-baik ciptaan, ahsanut takwim, kalau dia tidak bisa menjaga kebersihannya, maka asfal safilin, serendah-rendah manusia. Karena apa? Dia dalam posisi menjadikan alam wadahnya itu tidak ada kesucian sama sekali. Itu yang kita takutkan. Jangan sampai kita kembali dalam keadaan asfal safilin, serendah-rendah manusia. Ini dibahas oleh Imam Syekh Abdul Qadir Jalani. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab lamma khalaqa ta'ala ruhul qudsi fi ahsani taqwim fi alamil lahud, lamma khalaqa ta'ala ruhul qudsiin, tatkala Allah sudah menciptakan ruh kudus di dalam sujud, dalam wujud yang terbaik, fi ahsan takwim, terbaik seperti kita kan, suci, struktur tubuh kita, ada nafsu, ada kolbun fuada, ada akal, ada askar, itu adalah ahsan takwim. Ya, fi alamil lahud, saat kita diciptakan oleh Allah di alam lahud itu, fa'arada ayyarada ilal asfala, lalu dia hendak menurunkan ke alam yang terendah, dan untuk menyempurnakan liyadatul unsiyah, dalam alam unsiyah, wa qurbaniyah, di dalam alam qurbiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kama qala Allah Ta'ala, seperti yang disampaikan oleh firman-Nya Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fi sidqin inda malikiku muqtadir, di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Surat Al-Qamar, surat ke-54 ayat 55. Jadi kalau orang yang terbaik, maka dia akan fi maqmadi sidqin inda maliki muqtadir, di tempat yang disenangi oleh Allah yang Maha Kuasa. Itu ketika kita itu adalah ahsanut takwim, kembali kepada alam purba. Tapi juga manusia banyak yang tidak ke alam purba. Saya sebutkan tadi, apa alam unsyah? Menurut Abu Bakar Al-Haladi di dalam At-Ta'aruf lima dhahabi ahli tasawuf, dia menerangkan pendapat Dhunnun Al-Misri tentang unsyah dalam istilah imbisat al-muhib ila al-mahbub, keintiman pencintaan akibat terpesona pada kekasihnya, karena memang wali-wali itu kekasih Allah.
Sedangkan Imam Al-Qusairi membuat urutannya yang paling rendah adalah al-khauf, al-qadbu, al-haibah, al-roja, al-basu, al-unsu. Al-haibah melahirkan al-ghaibah dan al-unsu melahirkan as-syahwu. Lihat kitab Al-Qusairiyah, Risalah Al-Qusairiyah. Jadi intinya begini Bapak Ibu sekalian, manusia bisa asfal safilin, manusia bisa ahsan taqwim. Yang kita inginkan dan kita jaga adalah ahsan taqwim, karena ahsan taqwim adalah ciptaan Allah fi ruhul qudsi fi ahsan taqwim fi alamil lahud. Kembali kepada saat kita suci itu. Tapi banyak juga manusia akhirnya tidak suci. Karena apa? Di dalam hidupnya tidak ditujukan kepada Allah. Hanya untuk urusan dunia, dalam urusan kepentingan-kepentingan sesaat di dunia. Maka dengan demikian, inilah wahiyya maqamul auliya wal anbiya. Orang yang suci ke alam kurbah itu adalah mimma qomil aulia, makomnya para aulia wal anbiya dan para nabi. Farutu awalu ila alimil jabarut, maka pertama-tama Allah menurunkan roh kudusnya ke alam jabarut bersama mizanut tauhid. Jadi ketika kita sudah diciptakan, fa'anfukuruh, kemudian kita menjadi manusia, diturunkan, maka manusia itu diberikan bekal tauhid Allah, la ilaha illallah. Nah, itu kunci hubungan kita dengan Allah. Seseorang tidak akan pernah masuk surga kalau dia tidak la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena itu kuncinya. Kunci ini swarga, la ilaha illallah. Nah, itu kunci. Orang bisa masuk surga karena tauhid itu. Artinya orang yang tidak bertauhid tidak bisa masuk surga. Karena itu kuncinya. Fazaru'a min nuraniyah fi dzalikal alam. Bersama dengan bibit tauhid itu, maka di dalam hal tersebut menanamkan pula cahayanya. Ya, nuraniyah fi dzalikal alam, yaitu diberikan cahayanya di dalam alam tersebut. Wa ulbisu warruhul qudsi kiswatul unsuriyah, maka dengan demikian Allah memberikan pakaian unsuriyah fi alamul jabarut, di dalam alam jabarut. Alam jabarut, alam mulai diturunkan. Alam kurbah, alam jabarut, alam malakut, nazmi, kita sebagai manusia akan turun, sebagai kita ini sekarang menjadi alam lahut. Diturunkan situ, tapi sudah dikasih bekal apa? Diberi bekal tauhid tadi. Min dalikal alim, nah, dalam alam tersebut, begitu juga di dalam kepindahan alam malakut. Wa kadza ila alamil malakut tsumma alamil mulki, kemudian sampai kepada alam mulki. Maka dengan demikian fa khalaqalahu min kiswatu unsuriyah kaila yahtariqa bi alamil mulk. Maka setelah di alam mulki, di sini Allah ciptakan pakaian untuk ruh qudsi dari unsur alam mulki agar ia tidak kebakar di alam mulki tadi. Jadi kita sesungguhnya perpindahan dari alam kurbah, alam lahut ke alam lahut seperti kita ini, kita tidak terbakar karena sudah dikasih pakaian unsiah tadi. Pakaian itu apa? Berupa jasad kita yang kasar ini. Wakal kamil kiswatu unsuriyah kailayah rikobi alim malik, yakni hadal jasadul kasfi, kita menjadi manusia. Nah, di sini manusia mulai dihadapkan dua. Apakah di dalam hari akhir kita kembali ke kurbah, artinya kembali Allah, kembali suci kembali seperti kita lahir? Karena itu mengapa ada bulan Ramadan kita mensucikan diri, membakar semua dosa kita, agar kita Idul Fitri,
kembali kepada fitri, atau kembali ke alam lahut yang kasar ini yang masih banyak kekurangan dosa. Jadi pilihan. Jadi Allah memberikan pilihan-pilihan kepada kita itu. Fayusamma bi'itauril kiswatil jabarutiyah ruhan sultaniyan. Pakan itu tadi kemudian dipakaiankan alam unsurah di dalam jabarut, roh kudsi disebut roh sultani, ya. Wa bi'iktibaril malakuti ruhan sironian ruwanian, ya, berdasarkan pakaian unsuriah di alam malakut, ia disebut roh sironi ruwani. Jadi ruh yang kita mempunyai mempunyai benih kesucian, karena memang kita ada yang karena kita diciptakan dari yang suci. Tapi kesucian ini bisa terkotori, sehingga kalau diajak yang suci, diajak beribadah berat. Nah, berarti dia sudah tergoda dengan alam syaitan, tidak dalam alam malakut. Nah, itu Bapak sekalian ya. Kita lihat diri kita. Kalau mudah beribadah, berarti kita alam malakut. Tapi kalau kita malas beribadah, maka kita sudah jadi manusia pada umumnya yang sangat terpengaruh oleh kehidupan syaitan. Ya, wa bi'itaril mulkiyah ruhan jismaniyah, dan berdasarkan pakaian unsuriah di alam mulki, maka dia disebut roh jismani. Ruh jismani, jasmani kita. Jadi manusia ada jasmani, ada rohani. Mana pakaian yang dibutuhkan untuk rohani, berarti amal kebaikan. Kalau jismaniah, jisim kita, maka kita seperti halnya makan, senang. Nah, karena itu mana yang harus ditampilkan adalah ruhaniyah kita yang harus kita bersihkan. Karena itu ada namanya apa? Tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa kita, zikir kita. Wa tasfiyatul qalbi, membeningkan mata hati kita, agar kita itu mempunyai kaca benggala untuk pegangan hidup, sehingga kita bisa mendeteren setiap hal-hal yang jelek, karena ada kolbunya yang sudah ditasfiyah, yang sudah dibersihkan. Dengan apa? Dengan zikir pada Allah, mulazamiyah, mutawamah, membiasakan dan membuntawamkan istiqomah di dalam berzikir pada Allah. Bapak Ibu sekalian, demikian yang kita bahas hari ini karena waktunya terbatas. Intinya maka kita harus membersihkan hati kita. Agar kita apa? Agar kita tetap dalam posisi hubungan dengan alam kurbah. Karena ruh kudsi, ruh yang suci di kita itu terjaga. Sehingga kita mempunyai hubungan dengan Allah. Yang disebutkan tadi, kama al-wali wal anbiya. Seperti para wali dan para nabi rasulnya itu. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Semoga Allah menjaga hati kita menjadi hati yang bersih, hati yang betul-betul kita sucikan, dan hati yang selalu ingin rindu, dzauq, wasauq, cinta kepada Allah, kepada Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Akhirul kalam, alafu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.